Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena keadaan masih belum bisa memungkinkan untuk bertatap muka, jadi pertemuan kedua juga kita tatap mukanya lewat lewat teknologi. Jadi terlihat ya generasi milenialnya itu sampai ke pembelajaran pun ternyata kita memang harus dipaksa untuk ke milenial. Nah, lanjut ya. Kemarin kan kita sudah merangkum atau menulis dimensi 3 yang baru ngumpulin itu hanya satu orang. Nanti Ibu list ya siapa-siapanya. Yang belum, mangga ditunggu fotonya, ditunggu konfirmasinya. Itu masuk ke dalam penilaian. Kita lanjut ke dimensi 3. Mau beli ya? Yang pertama itu adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Nah, ternyata dimensi 3 ini mempunyai kedudukan. Nah, kita ada 3 elemen nih. Ada tiga elemen yaitu yang pertama adalah titik. Nah, titik itu apa sih? Nah, di sini ada ya. Titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Jadi titik itu tahulah, tanda lingkaran seperti ini titik, ini noktah ya. Dia tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Maksudnya gimana, Bu? Nah, yang namanya titik dia nggak diketahui besarannya kayak gimana dan tidak berdimensi, tidak mempunyai panjang lebar. Nah, jadi titik itu hanya besaran saja gitu, tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi, jadi tidak teratur gitu ya. Dan Ibu yakin kalau soal titik kalian sudah paham. Nah, lanjutan yang kedua yaitu garis. Garis ini adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan berdimensi satu. Jadi sebetulnya himpunan tahu kan, himpunan itu adalah kumpulan, berarti kumpulan titik-titik. Nah, dikumpulkan titik-titiknya sehingga terbentuklah sebuah garis. Dia mempunyai dimensi satu. Apa sih dimensi satunya? Panjang. Jadi yang namanya garis itu pasti mempunyai ukuran panjang. Kalau tidak ukuran panjang itu namanya bukan garis. Nah, yang ketiga ini ada bidang. Bidang ini adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas sehingga dikatakan berdimensi 2. Nah, ya. Jadi yang bidang, sedangkan bidang ini kumpulan titik-titiknya. Dia mempunyai ukuran panjang dan luas. Nah, ngerembet lagi gitu. Kita lanjut. Nah, contoh titik, garis, bidang digambarkan di bawah ini. Nah, titik ya. Tidak memiliki besaran ataupun seperti ini dia namakan titik. Nah, sekarang garis. Nah, kalau garis kan tadi kumpulan titik-titik. Ya. Itu ada titik A, titik B. Nah, sekarang bidang. Bidang itu bisa sebetulnya bidang itu bisa apa ya? Bisa disebut dengan kumpulan garis-garis, bisa dengan kumpulan titik-titik. Nah, jadi terbentuklah seperti ini. Dia mempunyai panjang, tinggi, nah dia juga mempunyai luas. Lanjut sekarang kedudukan titik terhadap garis. Nah, yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, jadi titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Nah, contoh yang pertama ini, titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya titik A, P, dan titik B. Nah, ada titik terletak pada garis nih. Ada titik A, titik P, titik B. Jadi mereka ini adalah titik yang berada pada garis. Nah, kalau titik ini tidak berada pada garis, dia di luar garis. Lanjut yang kedua ini, titik berada di luar garis. Nah, titik berada di luar garis ini karena garis itu tidak melalui titik. Jadi, si titik ini contohnya adalah titik Q. Nah, si titik Q ini kan nggak nempel nih sama garis. Jadi dia berada memisah. Berarti dia dinamakan titik berada di luar garis. Itu kedudukannya. Nah, lanjut yaitu sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik berada pada bidang itu terjadi karena bidang melalui titik. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, jadi si bidang ini melalui titik atau ngelewatin titik. Titiknya mana? Nah, titiknya. Ya, ada titik ini, ada titik I. Nih, ada titik I, ada titik P. Titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Contohnya titik apa? Titik P. Jadi, titik garis ini adalah yang terletak pada bidangnya, titik P.
Ya, jadi titik berada pada bidang. Itu kedudukan titik terhadap bidang. Paham ya? Nanti kalau disuruh gambarkan titik P terhadap bidang. Nah, gambarnya seperti ini, cukup A, B, C, D dan ada garis, terus ada titik P. Nah, itu merupakan titik terhadap bidang. Lanjut ya. Kedua, titik berada pada di luar bidang. Nah, terjadi karena bidang tidak melalui titik. Nah, ini dia enggak melalui titik. Jadi dia di luar gitu. Titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang. Contohnya apa? Titik Q. Nah, si titik Q ini nggak ada di dalam bidang, nggak nempel, dia di luar. Makanya namanya titik berada di luar bidang. Lanjut, selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis berada terletak pada contohnya, garis AB, AC. Nah, ada garis AB, ada garis A, ada garis AB nih sampai sini, ada garis AC. Nah, lihat gambar titik 4. Terus garis berada pada bidang karena ada dua titik yang dilaluinya pada bidang itu. Mana maksudnya? Nah, ternyata si garis ini dia melalui dua titik. Ternyata titiknya adalah ini nih, ada titik P, ada titik P, ada titik Q. Nah, ini juga R sama, cuman bedanya mereka ini adalah kedudukannya di luar nih, ya. Gitu. Yang kedua, ada garis memotong kedudukan garis terhadap bidang, ada garis memotong atau menembus bidang, yaitu contohnya garis PQ. Nah, PQ. Jadi dia kedudukannya adalah garis memotong bidang. Motong bidangnya nih, masuk ke dalam ya. Itu namanya memotong atau menembus ya, sama aja. Yang ketiga, garis sejajar dengan bidang, contohnya garis RS. Nah, dia sejajar pada bidang, ukurannya sama, di bawah sama, di atasnya juga sama. Nah, itu namanya sejajar, tapi tidak berdekatan, hanya sejajar saja gitu. Kalau berdekatan beda lagi ya. Gitu. Nah, lanjut, ada kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, dua bidang yang lain sejajar. Nah, ini contohnya. Dua bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Jadi mereka intinya enggak berdekatan, enggak. Tuh, lihat, berjajar, sejajar. Nih. Kalau digambarkan lewat pen gini ya. Nah, sejajar. Ini anggap sejajar ya, anggap lurus karena pakai pointer jadi tidak kelihatan. Tidak lurus, jadi seharusnya lurus. Oke. Yang kedua itu ada dua bidang saling berpotongan nih, motong dia. Mau dia posisinya mau di tengah, namanya kalau bentuknya seperti ini dia memotong, namanya dua bidang saling berpotongan. Nah, yang ketiga, dua bidang saling berhimpit. Nah, kalau berhimpit itu tahu kan ya, kalau Sunda itu patindih-tindih. Mereka itu menindih gitu ya. Ternyata di dalam bidang ini tuh ada dua bidang. Nah, bagaimana cara membedakannya, Bu? Nih, kalian di sini aja lihatnya. Ini ada tanda alfa, beta. Berarti ini menandakan bahwa bidang saling berhimpit.